Kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami juga menyapa yang melalui streaming YouTube, juga mendengarkan Radio Sejahtera FM 107,3 FM. Yang percaya ada sukacita yang luar biasa di rumah-rumah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan memperkatakan firman dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ucap syukur Tuhan buat kemerdekaan Tuhan yang Kau berikan Tuhan atas kami semua Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, pujian, penyembahan kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan pertolongan kami adalah dari Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin, haleluya. Seberapa banyak di antara kita pada pagi atau menjelang siang ini bersuka cita, mari berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Dan dari Gajah Mada 18 Kota Malang juga menyapa seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini, baik melalui ibadah ragawi atau ibadah online lewat live streaming YouTube dan juga Radio Sejahtera FM. Kita percaya ibadah bukan lagi soal tempat, tapi ibadah adalah di mana ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tempat ini, di keluarga-keluarga atau dimanapun kita berada. Mari yang percaya sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Semua bangun bait kudusnya. Katakan, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, nyanyi puji Tuhan. Ayo yang di rumah-rumah, yang mendengarkan Radio Sejahtera FM, yang ibadah ragawi, bersama-sama kita bersuka cita karena Dia Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Haleluya. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicur. Mari sambutlah Dia Raja, sambutlah Dia Juru Selama. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyata. Ayo semuanya dengan semangat. Oh bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kami percaya Tuhan, kasihnya dicurahkan. Semua sambutlah Dia Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi di Gajah Mada, di Gajah Mada Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi lebih semangat lagi ya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun
kudusnya di DSCM, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, haleluya, bangun dan kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami sambut Engkau Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat ini bersama nyanyi. Dari kota Malang memberkati kota-kota yang lain. Berikan sorak-sorai-Mu lebih lagi, karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari umat pemenang katakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, bersorak-sorai semuanya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu, karena Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan? Perbuatannya yang heran. Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Dialah Tuhan yang dahsyat. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak Indonesia serukan. Sungguh tak tertandingi, yes, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu, jemaat Tuhan katakan, sungguh Tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. benar Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hebat. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Mari sebelum duduk sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita yang ada di rumah.
juga terempatasi dengan sukacita dari tempat ini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di pekan yang ketiga di bulan November, kita tetap akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang pembapaan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan di pagi atau siang hari ini. Seperti tingginya langit daripada bumi ya Tuhan, demikianlah kasih Bapa atas kami. Mengucap syukur karena kasih yang daripada Bapa untuk kami, boleh kami menghampiri hadirat-Mu. Siapa kami ya Tuhan? Tapi karena anugerah yang daripadamu, kemurahan yang daripadamu, kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Mari katakan bersama. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Benar Tuhan. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari beri tepuk tangan buat kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat katakan pujian ini. Seperti mentari yang bersinar, lebih keras jemaat. Seperti tingginya, oh demikian sedalam lembah bayang, demikian dalam. Mari yang mengalami kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Mari sekali lagi yang ada di rumah-rumah juga naikkan pujian ini. Kasih-Mu lebih dari
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih, terima kasih atas cinta. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, benar. Kami semua berhimpun dalam ibadah ini karena kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tak dapat dibandingkan dengan apapun. Kalau sinar matahari sepertinya tidak pernah lelah menyinari kami, tapi Engkau jauh lebih kuat Tuhan, mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kalau gelombang samudera selalu menghempas, Engkau tidak pernah terlambat datang kepada kami dan memberikan pertolongan, bahkan sedalamnya samudera demikianlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terukur dalamnya kasih-Mu bagi kami. Engkau begitu tinggi kasih-Mu bagi kami, melampaui langit yang biru. Tuhan, pagi hari ini kami sangat bersyukur bahwa kami sudah ditemukan oleh Bapa kami dan mendapatkan hujan dari kasih-Mu itu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat benar-benar menghayati, bahkan menjelmakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini di tengah-tengah pujian umat-Mu, kami percaya bahwa Engkau sekarang telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana firman-Mu katakan. Dan kalau Engkau sudah bertahta, kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, berkatilah kami, jadikan kami sempurna di dalam Engkau. Kami serahkan saat yang teduh ini untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kepadamu kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua sama-sama mengatakan, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan lebih dahulu, saudara. Amin, amin, amin. Saya persilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom bagi saudara-saudara yang ada di sini. Juga shalom bagi saudara-saudara yang mengikuti acara ini dengan berbagai macam cara ya. Baik streaming, live streaming maupun melalui Radio Sejahtera FM, semuanya saya sapa di dalam kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini, kita dapat memuji-muji nama Bapa kita, dan Dia berkata, apabila ada 2 orang atau 3 orang saja berkumpul dalam namanya, Ia ada di tengah-tengah kita. Rasakan kasih-Nya yang sudah menjamah kepada kita. Tentu kita juga sangat bersyukur ya, bukan hanya Bapa di surga yang secara mata kita tidak bisa lihat, tidak kasat mata, tapi Bapa di dunia juga ya. Bapak Gembala kita ada di tengah-tengah kita, saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lengkap rupanya ibadah ini ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala kita yang kekasih, yang kita sayangi, bahkan beliau sangat menyayangi kita, juga ada di tengah-tengah kita. Saya sangat bersyukur bahwa saya dapat menikmati ya, hadirat Tuhan dalam acara ini. Dan kita dalam bulan ini tadi sudah disebut-sebut berada dalam tema pembapaan. Dengan suatu harapan agar supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia sesuai dengan pencerahan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, saya suka menyebut kalau temanya adalah pembapaan, sebenarnya kita memasuki ruangan ibadah ini barangkali ada juga di antara kita yang agak surprise, kaget. Loh, temanya pembapaan, kok ibu-ibu juga masih datang ya? Kok anak-anak muda-muda juga mau datang ya? Saya tidak tahu apa motivasinya datang. Mungkin mau menyelidiki apa ya rahasianya pembapaan itu ya. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca-baca Alkitab sebenarnya soal pembapaan ini bukan hanya tema, bukan hanya pesan yang disampaikan kepada Bapak. Karena itu di dalam PowerPoint saya bertanya, ini pesan buat siapa sebenarnya? Ini pesan buat siapa pembapaan ini? Dan kalau kita baca firman Tuhan, terlalu banyak firman Tuhan yang menjelaskan bahwa sebenarnya ini merupakan pesan bagi kita semua anak-anak Tuhan.
Salah satu contoh saja misalnya saudara, kita akan membuka di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima ayat 48, mungkin kita bisa Matius pasal 5, 48. Mari coba kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini dengan jelas sekali meminta supaya kita akan menjadi seperti Bapa yang di surga. Dan beliau adalah Bapa yang sempurna, lalu kita diminta untuk menjadi sempurna dengan beliau. Nah, perhatikan bahwa ini ditulis dalam kitab Injil Matius pasal 5, ayat 48, berarti ayat ini menjadi bagian dari khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit. Karena khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit ditulis, direkam dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Nah, kalau kita tahu tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah, bagi mereka yang pernah ke tanah perjanjian ya saudara, tahu tempatnya itu luas sekali, yang sekarang menjadi gereja segi 8 itu ya. Itu luas sekali, jadi yang mengikuti khotbah Yesus di bukit ini banyak sekali. Dilaporkan yang ikut bukan hanya bapak-bapak saja, tapi juga ada ibu-ibu, ada perawan-perawan, ada perjaka-perjaka, bahkan ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa tadi? Hendaklah kamu sempurna, hendaklah kalian semua sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Loh, kalau begitu yang diharapkan bukan hanya bapak-bapak saja untuk menjadi seperti Bapa di surga, betul kan? Semua orang kalau begitu. Pembapaan adalah tema yang berbicara mengenai fungsi atau peran kita. Fungsi atau peran kita untuk membapai saudara-saudara seiman yang lain. Bahkan membapai dunia ini kalau boleh dibilang. Kita diminta untuk membapai, amin. Dan untuk menjadi Bapa yang sempurna itu, maka kita harus dikatakan harus menjadi seperti Bapa di surga itu. Nah, karena itu saudara, dalam tema mengenai Bapa membapai ini, saya pikir karena itu mari kita tangkap prinsipnya yang paling penting dari semua itu. Saya merasa bahwa prinsip yang paling penting dalam pokok pembapaan ini adalah kalau kita bisa memiliki hati Bapa, klik. Memiliki hati Bapa, klik. Kalau kita bisa memiliki hati Bapa, maka di situ kita akan bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Amin. Jadi saya bisa saja berbicara mengenai pembapaan ini, kita bahas mengenai metodenya, tekniknya, daftar prinsipnya. Jadi pembapaan itu seperti apa sih Pak? Tapi saya merasa saudara, kalau kita belajar seluruh prinsip, seluruh teknik, seluruh metode itu, tapi hati Bapa tidak ada pada kita, itu malah celaka saudara. Karena mungkin kita akan seperti menjadi orang yang pasang topeng, berpura-pura, bertindak seolah-olah seperti Bapa. Nah, kalau kita berpura-pura seperti Bapa, bertopeng seperti Bapa begitu, itu melelahkan. Kita akan capek. Nanti pada waktunya bahkan kita akan kehilangan tenaga dan setelah itu kita menyerah. Udahlah, saya nggak usah jadi pembapaan. Tapi saudara, kalau hati kita memiliki hati Bapa itu, karena Alkitab katakan bahwa hati, bahasa Ibraninya leb, ya, leb, bahasa Yunaninya itu kardia, itu pusat kehidupan manusia. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu sebenarnya digerakkan dari hati kita ini. Sehingga kalau hatinya sudah hati Bapa, maka tangan, kaki, mulut, telinga, mata, semua takluk menjadi hati Bapa. Nah, itu yang penting sekali. Sehingga ini saya ibaratkan seperti yang penting adalah sumber airnya. Kalau sumber airnya itu sumber air hati Bapa, mengalir nanti menjadi sungai hati Bapa. Dan itu akan memberkati banyak orang. Seperti sebuah sungai ya, kalau sumbernya itu sumbernya yang manis dan seger, saudara, maka kita ada di aliran sungai itu airnya manis dan seger. Tapi bayangkan kalau sumbernya itu pahit, beracun, memuakkan. Maka ketika dia ngalir akan mendatangkan kematian.
Moga-moga kiranya kita tangkap betul ini sehingga kita akan dikaruniai Tuhan hati Bapa. Nah, saudara-saudara, apa hati Bapa itu? Menarik, dalam sebuah Mazmur 103, ya, kalau dibaca di dalam ayat yang ke-13 di sana, maka ada pernyataan begini, 1, 2, 3, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara sedang baca teks ini dengan baik-baik, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, Tuhan itu begitu. Wow, menarik loh ini. Jarang sekali Tuhan mau digambarkan dengan seorang manusia. Tapi Tuhan menyediakan diri di sini untuk digambarkan. Saya nggak apa-apa lah digambarkan. Asalkan saya digambarkan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kalau saya digambarkan seperti itu, saya mau. Saya mau. Dengan kata lain, tidak sekedar menjadi Bapa saja, bisa menjadi gambar atau cerminan dari sifat Tuhan. Bapak yang suka pukul, yang keras, yang suka nendang anaknya, yang suka maki-maki, yang suka, pasti itu bukan Bapak yang menjadi cerminan dari Bapa di surga. Tapi Bapa yang sayang kepada anaknya, itulah cerminan dari Bapa kita di surga. No Pak, kok ada bapak-bapak yang sekarang nyeleweng-nyeleweng, menyimpang dari yang, ya dulu kodratnya pada waktu diciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Bapa sebenarnya. Tapi karena dosa, akhirnya kita menjadi seperti itu. Jadi dengan kata lain jelas sekali bahwa hati Bapa adalah hati yang penuh dengan sayang kepada anak-anaknya. Nah kalau sudah begitu, Pak, seperti apakah kira-kira Tuhan menjelaskan supaya kami dapat mengerti betul hati Bapa dan kami itu bisa sayang kepada semua orang. Khususnya orang-orang yang berhadapan dengan kita. Mereka akan merasakan hati Bapa itu selalu akan kita aliri dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Nah, kalau itu begitu, maka Tuhan Yesus adalah guru yang paling jos. Tuhan Yesus itu kalau mengilustrasikan apapun itu luar biasa. Para teolog mengatakan begini, para penulis kitab suci itu punya minat-minat untuk menulisnya. Tapi kalau ditanya kira-kira minat yang tertinggi dari semua penulis kitab suci, itu akan mau menceritakan apa? Apakah mau menceritakan mengenai manusia yang saling bertengkar? Apakah mau menceritakan mengenai alam yang sudah rusak? Atau alam yang diperbaiki? Atau apapun menjadi program dan cerita manusia atau raja-raja? No. Yang mau diceritakan paling utama dari penulis-penulis Alkitab adalah seperti apa Bapak kita? Seperti apa Tuhan kita? Itu yang paling ingin disampaikan oleh penulis-penulis Alkitab. Dan ternyata ketika Lukas menulis Injilnya, Lukas kemudian mengutip kata-kata dan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang memperkenalkan kepada Bapa kita di surga. Dan saudara, ini adalah yang orisinil. Karena Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang pernah lihat Bapa, hanya anak tunggal Bapa. Dan dia turun dari surga ke dunia, lalu dia menggambarkan kepada kita seperti apa Bapa itu. Ini yang paling afdol, saudara. Amin. Semua yang lain yang coba reka-reka Allah itu seperti apa, itu cuma ngarang-ngarang. Yang benar-benar tahu Bapa Allah itu seperti apa, ya Tuhan Yesus. Dan pada waktu di dunia ini, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Dan dengan perumpamaan itu, dia sedang menggambarkan seperti apakah Bapa kita. Dengan harapan nanti kita akan belajar dan ingin menjadi seperti itu. Karena itulah Bapa yang di surga yang sempurna, yang sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, dan kata perumpamaan itu sebenarnya dalam bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus, bahasa Aramaik, itu metal. Ya. Metal, itu bukan merah total ya saudara. Metal itu sebenarnya diterjemahkan parabole, tidak tepat sekali diterjemahkan, tapi sebenarnya maksud dari kata metal atau perumpamaan itu adalah di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu selalu ada teka-teki atau tebakan. Dan siapa yang bisa menebak dengan tepat, dia mengerti betul apa arti dari perumpamaan itu. Dan salah satu strateginya untuk mengerti apa sih tebakannya dan apa sih teka-tekinya, kita harus mengetahui pokok-pokok acuan dari sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan mana yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan siapa Bapa kita itu, dan
Tuhan Yesus menceritakan Lukas 15, yaitu anak yang terhilang. Di dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus sedang menyingkapkan suatu pewahyuan. Seperti apakah Bapa kita, dan karena itu kita diminta untuk menjadi seperti itu. Tidak kurang, tidak lebih. Amin. Dan Tuhan Yesus mulai ceritakan perumpamaannya. Nah, untuk memahami perumpamaan, sudah saya katakan tadi, kita diminta untuk mengetahui pokok-pokok acuannya. Artinya, siapa-siapa yang terlibat dalam perumpamaan itu, dan kemudian siapa pendengarnya, maka menolong kita untuk mengerti. Mari kita coba lihat sekarang dalam perumpamaan mengenai anak yang terhilang, dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat 1 saya baca. Silahkan. Sekarang akan terus-menerus saya pakai itu, ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, apa saudara? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ini pemandangan yang sebenarnya agak aneh, karena Yesus itu adalah tokoh agama yang sangat menjaga hidupnya suci, benar gitu. Tapi ternyata yang suka datang kepadanya, dia biasa datang kepadanya, justru pemungut cukai dan orang berdosa. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang mengambil cukai atau pajak dari orang-orang Israel pada waktu itu. Padahal Israel itu dijajah oleh Romawi, berarti orang-orang ini adalah orang-orang tenaganya Romawi yang ini orang Israel sendiri memeras pajak, bahkan kadang-kadang ditambahi dan sebagainya. Lalu akhirnya seperti dia jadi alatnya penjajah dan memperkaya diri sendiri. Maka bagi orang-orang Israel pada umumnya pada zaman Yesus, kalau surga ini ono intipe, maka intipe surga, surga nggak ono intipe ya, neraka ono intipe, maka intipe neraka itu salah satunya adalah orang-orang pemungut cukai. Satu bertobat jadi murid Tuhan Yesus, namanya Matius. Luar biasa. Makanya kalau sudah perhatikan Injil Matius itu hitung-hitungannya bagus sekali. Karena dia suka ngitung. Jadi luar biasa. Pemungut cukai itu orang yang paling berdosa. Dan kemudian disebutkan, dan juga yang datang adalah orang-orang berdosa. Kira-kira diwakili oleh siapa? Kita pernah dengar ada pelacur yang datang pada Yesus. Dan firman Tuhan tadi mengatakan biasa datang kepada Yesus. Dengan kata lain, Yesus seperti menerima orang-orang ini. Lalu di ayat yang kedua dikatakan apa? Ayat yang kedua kemudian mengatakan bahwa maka bersungut-sungutlah siapa saudara? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa ini? Ini bukan hanya umat Tuhan saja. Ini tokoh-tokoh umat Tuhan. Ini pengajar-pengajar. Sebenarnya kalau zaman sekarang ini guru-guru sekolah Alkitab. Konco-koncoku di sekolah Alkitab itu saudara. Itu sebenarnya ini ya. Jangan dimakan. Ahli Taurat lalu mengatakan apa? Oh, Yesus itu menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa dikatakan makan bersama-sama? Makan itu bagi orang Yahudi hanya dapat dilakukan kalau bersahabat. Kalau lagi hubungan nggak benar dikit udah nggak pernah makan sama-sama. Nah ini makan sama-sama, dengan kata lain Yesus memberikan figur bahwa ini sahabatku, orang-orang berdosa, pemungut cukai. Makanya orang-orang yang beragama itu bersungut-sungut, guru-guru sekolah itu, sekolah Alkitab itu sungut-sungut. Sehingga akhirnya ayat yang ketiga mengatakan Yesus kemudian menyampaikan sebuah mental atau perumpamaan kepada mereka. Tentu kita tahu perumpamaan yang pertama adalah domba yang hilang, perumpamaan yang kedua dirham yang hilang. Tapi begitu Yesus bercerita tentang anak yang hilang, sangat jelas sekali digambarkan seperti apakah Bapa kita itu, seperti apakah Allah kita, dan kita diminta untuk meniru, menjiplak Allah yang sempurna itu harus ada pada kita. Amin. Saya percaya Bapak kita ini, Pak Gembala, Pak Sudi, memilih tema ini. Setelah mengembalakan kita cukup lama, punya kerinduan sekali agar setiap warga diaspora, malah mungkin karena Pak Sudi itu juga bapaknya Kota Malang, juga bapaknya Jawa Timur. Barangkali beliau mempunyai kerinduan, semoga semua orang di Malang, di Jawa Timur ini punya hati Bapa. Amin. Jadi yang inti yang di sini jangan sampai enggak sama. Kalau kerinduan yang di Jawa Timur saja seperti itu, yang di sini ini mesti betul-betul
menjelmakan hati Bapa. Mari coba kita kenal siapa Bapa kita melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan sengaja nanti dalam teks perumpamaan ini, saya kasih warna merah. Untuk menunjukkan, begitu loh Bapak itu, begitu loh Bapak. Mari kita lihat yang pertama ayat 11. Ada apa saudara? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Bapak tidak diperkenalkan sebagai sistem agama. Bapak tidak diperkenalkan sebagai hukum-hukum agama. Bapak tidak diperkenalkan sebagai power atau kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Bapak diperkenalkan sebagai seorang pribadi. Amin. Karena itu kekristenan bukan sistem agama saja. Bukan hukum agama, tapi hubungan pribadi. Kalau kita meleset ini, kita akan beda dengan kekristenan yang sejati. Semua manusia membuat hukum sistem agama di dunia ini boleh. Tapi hanya hubungan pribadi itu yang menyebabkan kita betul-betul mengenal Bapa. Nah, Bapa adalah seorang, ya, ada seorang laki-laki ya yang punya 2 anak laki-laki. Lalu teruskan, mari agak cepat saya akan membacanya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milik aku." Lalu ayahnya apa saudara? Membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau boleh tetap di situ, saya katakan ya saudara, ini anak bapak ini seger, buger, sudah minta warisan. Ini kan menusuk perasaannya bapak ya. Tapi menariknya, firman Tuhan langsung mengatakan, bapaknya enggak apa-apa membagi-bagikan. Enggak ngurus lebih dulu, tapi langsung bagi-bagikan. Berarti lu demikian murah hatinya bapaknya itu, langsung dibagi-bagikan. Lalu kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah dia itu mendapatkan bagian, kalau menurut tradisinya orang Yahudi, anak sulung dapat 2 bagian, berarti dia dapat 1/3 bagian saja. Tapi nggak apa-apa wes, dapat harta kok cukup banyak karena ayahnya kaya raya sekali. Lalu mulai dijual dulu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. Tentu saudara-saudara kalau tahu pokok acuannya tadi ini sedang melambangkan ayat 1. Orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Ya, terus ayat yang ke-14 katakan apa? Ayat ke-14, setelah dihabiskannya semuanya, lalu timbullah bencana pandemi. Ya, bukan. Bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Anaknya ayah yang kaya raya menjadi melarat. Ayat 15 mengatakan apa? Ayat 15 mengatakan lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Mari saudara kita ingat zaman Yesus. Zaman Yesus itu masih ada binatang haram, binatang halal. Dan ini gambarannya adalah menjaga babi. Kok tidak menjaga domba, itu sangat melecehkan si anak ini. Begitu sulitnya cari kerjaan sampai haram pun pokoknya bisa makan, itu loh, maksudnya gitu ya. Mari kita lihat terus, kemudian cek. Nah, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ketika dia mengalami kesulitan yang sampai titik 0, maka ayat 17 kemudian mengatakan apa? Lalu ia menyadari keadaannya, lalu mulai mengenang rumah Bapa. Dan ketika mengenal rumah Bapa, dia mengatakan, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang apa saudara? Berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ironis sekali, di sana limpah-limpah, di sini mati kelaparan. Padahal anak Bapa loh ini. Tapi kemudian membawa kebaikan. Ayat yang ke-8. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Wah, dia menyadari betul, dia tulus bertobat. Lalu ayat 19 mengatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sudahlah, jadikanlah aku sebagai salah seorang dari upahan Bapa. Jadi budak aja Bapa, enggak apa-apa. Sudah pokoknya aku hidup di emperannya rumah Bapa. Masih sejahtera dibandingkan di sini. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat. Maka bangkitlah ia, anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Mari kita perhatikan. Ketika ia apa? Masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya itu oleh
belas kasihan, ayahnya itu sudah dapat poinnya sekarang. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Saudara perhatikan, luar biasa. Mana mungkin ayah ini bisa dikatakan ketika ia melihat dari jauh dan lihat, lalu dan berlari, kalau sehari-harinya dia tidak betul-betul merasa kehilangan. Saya bahkan pernah membayangkan kira-kira ayah ini akan begini. Semenjak anaknya pergi meninggalkan rumah, sehari 2 hari berikutnya, dia selalu pergi ke pintu luar dan katakan, mana yo anakku yo, kapan yo mulia yo. Resah terus. Dia ke belakang sebentar, mohon maaf, sedang kencing wis nggak nyaman. Cepat keluar lagi kalau anakku pas pergi, kalau anakku pas pulang supaya jangan luput. Lalu anaknya nggak didapatkan. Lalu kemudian dia 1 kali hari pergi ke pintu luar, lalu kemudian lihat anaknya nggak ada. Terus kemudian dia pergi ke halaman, lihat nggak ada. Sampai ke jalan raya, dilihat sana sini nggak ada. Pulang dengan berat hati. Malam-malam dia tidur. Pada waktu tidur, setelah itu kemudian dia terbangun tengah malam. Dia pergi ke kamar anaknya. Sopo sih jenenge anake? Gadut lah yo. Dia pergi ke kamar anaknya itu. Lalu kemudian dia lihat, aduh, Gadut ini. Kemarin biasanya dia tidur begitu, lalu kemudian selimutnya dipancali, lalu kemudian tak benakno selimutnya supaya jadi baik. Tapi sekarang hanya tinggal selimut, guling, dan bantal. Di mana anakku ya? Apa dia bisa tidur atau enggak ya malam ini? Dia pulang ke kamarnya dan tidak bisa tidur ingat anaknya terus. Besok paginya istrinya memasakkan masakan yang enak sekali. Kesukaannya dia. Kebetulan itu juga kesukaannya anaknya yang bungsu tadi. Sehingga istrinya kemudian berteriak dari depan, "Pak, ayo Pak, ini loh, Mama sudah masak." Masak apa? Rawon. Sukanya rawon namanya. Sama pecel gitu ya. Lalu kemudian bapaknya dari jauh mengatakan, "Aduh, kok kayak apa Mah? Kayak apa masakannya?" Lari ke dapur. Dan ketika dia lari ke dapur, bapaknya kemudian ngomong, "Aduh Mah, gak iso makan aku." Lah rawon kesukaannya si Gadut itu ya. Dia lagi makan apa ya? Padahal rawon kesukaannya dia, "Mah, wes aku gak usah makan 5 hari. Takutnya anakmu juga gak bisa makan." Terus. Tiap saat dia selalu pergi ke pintu. Makanya firman Tuhan mengatakan ketika masih jauh dia bisa melihatnya. Itu gambaran Bapa kita di surga. Allah kita itu bukan seperti hakim yang mau menghakimi umatnya. Bukan seperti raja diraja yang minta penghormatan. Selalu duduk di atas tahta singgasananya dan menunggu kalau mau datang. Setelah datang nanti juga masih diurus dulu perkaranya. Tapi bayangkan ayah ini, Bapa kita selalu mencari kita. Sehingga ketika masih jauh dilihatnya, kok jalannya sempoyongan, kelaparan, sudah kurus, sudah jadi jelek. Dia lari mendapatkan anaknya. Dikatakan apa? Dipeluknya, dirangkul, dan diciuminya. Lalu kemudian cerita berikutnya ngomong apa, saudara-saudara? Ayo klik di ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Anak ini terus benar-benar menyesal sih. Jadi karena itu diulang-ulang kata-katanya. Lalu dikatakan berikutnya, yuk. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Katakan tetapi, maksudnya apa? Allah itu
seperti setelah mendapatkan pengakuan yang tulus, nggak kemudian malah mukul anak itu, nggak malah ngurus-ngurus, nyalah-nyalahkan terus, tapi langsung berbalik dan mengatakan, hei hamba-hambaku, cepat, bawa apa? Jubah, cincin, sepatu. Hamba tidak punya hak untuk mendapatkan itu. Hamba tidak punya hak mendapatkan itu. Hanya anak yang dikaruniai jubah, cincin, dan sepatu. Mari kita kenal Bapak kita. Yuk terus berikutnya. Dan ambillah apa? Anak lembu yang kurus-kurus itu ya. Oh tambun, saudara protes ya. Tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Terus kemudian firman Tuhan katakan apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang tetapi didapat kembali. Maka mulailah mereka sukacita. Leono anak balik, seneng. Tapi di tengah-tengah kesukacitaan yang melimpah-limpah dari ayahnya, ayat berikutnya berbicara apa? Mari kita lihat. Tetapi anaknya yang sulung itu berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wah, kok seneng-senengan ini? Apa ini? Kok kayak ibadah di diaspora itu ya? Nah, terus kemudian, ayo. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada hamba itu, apa artinya semuanya itu? Rame-rame itu apa? Ayo, terus berikutnya. Jawab hamba itu, adikmu Tuhan telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Syukur. Hambanya aja bersyukur. Tapi lihat klik berikutnya. Maka marah dengan besar anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk koyok gogon gitu. Gak mau masuk. Sampai akhirnya ayahnya harus keluar dan sebenarnya bosok aslinya kira-kira ngerih sama dia. Nak, ayo nak berbicara, memadamkan kemarahannya. Ayo Tuhan. Ini anak sulung. Siapa tadi pokok acuannya? Orang Farisi, ahli Taurat. Orang yang sudah top loh di gereja. Aduh, keliru aku ngomongnya. Keliru. Orang yang sudah top di gereja. Anak sulung. Tidak mengerti hati Bapa. Tidak mengerti hati Bapa. Sehingga akhirnya dia marah besar ketika bapaknya bertindak seperti itu. Kasihan dia. Terus kemudian katakan apa? Firman Tuhan. Tetapi anak sulung itu menjawab begini ya, kepada ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Terjemahan ini agak kurang pas sekali. Terjemahannya, telah bertahun-tahun aku memperdudakkan diriku kepada Bapa. Ya. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Urusan dengan bapaknya selalu hukum, sistem agama. Terus, bukan hubungan pribadi. Perhatikan ya, tidak pernah ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing dan untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apa benar nih? Bukan hanya seekor anak kambing, yang 2/3 sudah menjadi miliknya dia loh. Yang 2/3 dari harta ayahnya sudah jadi miliknya dia. Tapi pikirannya masih anak kambing aja nggak dapat. Kasihan ya, merana sekali, ini namanya tragedi. Anak dalam rumah, sebenarnya statusnya anak, tapi mentalnya budak. Tuhan tolong kita. Di diaspora tidak akan ada yang seperti begini. Kita adalah anak. Ayo, kemudian dikatakan apa? Terus berikutnya. Tetapi baru saja datang anak bapak itu. Loh, gak mau ngomong adikku saudara ya. Karena memang sistemnya dia sistem agama. Sistem hukum. Bukan hubungan pribadi. Anak bapak itu, pokoknya yang salah-salah, wis bapak aja ya. Yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun. Itu untuk dia. Aduh, kasihan. Saya ini pernah jadi gembala, dan saat ini juga ditugasi bersama Bu Esther, masih diminta mengembalakan jarak jauh di Bali. Kadang-kadang dengan visi-visi yang ingin kita capai untuk menjangkau orang belum percaya,
kami kadang-kadang tenaganya lebih habis lagi. Karena masih ada anak-anak sulung di gereja yang masih ngerogoti tenaga kita, pikiran kita. Karena apa? Nggak punya hati Bapa. Ada anak-anak bungsu masuk, malah nggak seneng, malah bicara macam-macam. Ini nggak ngena, nggak dapat hati Bapa. Kasihan, saudara. Mari kita tidak jadi seperti ini ya. Tinggal dalam rumah, tapi nggak dapat hatinya bapaknya. Aduh, ini menarik. Sedangkan anak yang terhilang tadi justru di tempat jauh, dia masih mengenang, oh hati bapak saya gitu-gitu. Lalu dia berani masuk. Moga-moga kita akan betul-betul mengenal hati Bapa. Dua ayat yang terakhir, yuk, dua ayat yang terakhir. Mengatakan apa? Kata ayahnya kepadanya, aduh anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku. Kalau saya terjemahkan, sudah menjadi kepunyaanmu. Kok kamu masih bermental budak kayak gitu? Ayo, mari kita teruskan yang terakhir. Kita patut bersukacita dan bergembira. Orang yang seperti anak sulung tidak pernah sukacita dan gembira. Kasihan. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang dan didapat kembali. Moga-moga Tuhan akan nolong kita. Sehingga kita bisa menembus hati Bapa. Kayak apa sih hati Bapa kalau gitu, kalau dari cerita ini? Saya mendaftarkan beberapa. Satu, pertama, dia adalah Bapa yang penuh, satu-satu saja boleh, penuh dengan pengampunan. Sudah betul kan? Ya, sudah sangat menghayati kan? Penuh dengan pengampunan. Saya nggak mau ngomong banyak lah. Saya cuma bertanya, apa aku kayak Bapak gitu ya? Aku suka mengampuni atau tidak. Yang kedua, murah hati. Ilustrasi saya murah hati adalah orang sudah deal kerja dengan kita deal digaji 100.000 sehari, tapi waktu dia pulang saya kasih 150.000. 50-nya itu kemurahan hati. Begitu kan Bapak tadi? Bagi-bagi. Jubah, cincin, sepatu. Murah hati. Luar biasa. Tapi dia juga sabar. Sabar terhadap anak yang bungsu. Dan sabar juga terhadap anak yang sulung. Yang nggak mengerti hati Bapak. Sampai dia mau turun. Dan ngeri-ngeri anaknya itu. Yang keempat, klik. Tekun, menasihati. Itu Bapak. Sebenarnya sudah habis banyak tenaga, tapi masih mau lagi. Karena Bapak. Yang kelima, terakhir. Mau menerima dia apa adanya. Dan sambil terus-menerus mendewasakan. Bukan menerima apa adanya lalu, nggak apa-apa, enggak. Tapi sambil terus mendewasakan. Moga-moga hati Bapak ini menjadi milik kita bersama. Amin, amin. Saya bertanya, apakah masih ada orang yang memiliki hati begini pada zaman ini? Saya akan sharingkan saudara untuk menutup. Itu adalah satu video klip yang barangkali bisa menjadi perenungan kita. Nanti kalau dia sudah disampaikan, maka saya akan mengomentari dari sini saja. Yang penting video klipnya akan ya, ada musiknya. Mungkin kalau boleh dimulai dari awal supaya musiknya bisa dikeluarkan juga. Ya, ini adalah kisah kasih dari seorang ayah. Nama anak itu adalah Rick Hoyt. Dan ketika dia lahir, dia diagnosa mengalami kelumpuhan otak. Tetapi si Rick Hoyt yang mempunyai kelumpuhan otak ini ingin sekali mengikuti lomba triathlon yang panjangnya kira-kira 8 km. Nah, tadi yang baru muncul tadi adalah ayah dari Rick, namanya Dick Hoyt, pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia ayahnya Rick dan anaknya yang sakit lumpuh tadi. Maka dia ingin anaknya itu ikut lomba triathlon tersebut. Dan mulailah dia menarik Rick dalam sebuah perahu yang khusus yang dibuatnya, supaya seolah-olah Rick itu ikut dalam perlombaan itu, karena cinta kasihnya yang besar. Try
Ya, dia membawa Rick dengan satu kursi yang khusus di depan sepedanya yang diayuh oleh dia. Dia mendorongnya dengan sebuah kursi roda yang khusus. Jalannya naik, terus demi anaknya, demi kerinduan anaknya. Sehingga Rick sampai membayangkan dia seperti rasanya di wisuda saja. Saking senangnya dia. Ayahnya terus mendayung atas nama Rick. Dia mendorong di sebuah kursi roda itu. Kursi roda khusus yang dibuat untuk Rick. Akhirnya bersama-sama mereka mencapai garis akhir. Dick Hoyt, si ayah itu melakukan segalanya karena kasih sayangnya yang sangat besar kepada putranya, yaitu si Rick. Pembuat video ini akhirnya berkomentar, andai kata saja semua manusia sadar bahwa Allah melakukan hal yang sama ini kepada kita, seperti kasih sayang Dick kepada Rick. Amin. Beri kemuliaan. Masih ada Dick Hoyt. Dan saya percaya di sini masih ada ratusan anak-anak Tuhan yang mengenal hati Bapa. Karena itu mari kita datang kepada Dia. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita merespon firman ini. Kita mau supaya kerinduan Bapa, supaya kita semua memiliki hati Bapa itu akan menjadi kenyataan. Ada nyanyian yang mengatakan seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Tuhan mengasihi kita. Nyanyikan lagu ini sebagai respon terhadap firman Tuhan begini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri. Amin. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalau ada di antara saudara-saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing, benar-benar menghayati renungan firman ini, dan seperti mau ada jeritan dari hati dan mengatakan, Bapa, aku ingin memiliki hati seperti Engkau. Angkatlah tanganmu kepada Dia dan mari kita berdoa kepadanya supaya Dia mengaruniakan hatinya itu kepada kita, sehingga kita dapat menjadi seperti Dia melakukan pembapaan. Bapa, betapa ada banyak atau semua anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu pagi hari ini. Oh Tuhan, kami memerlukan hati Bapa itu. Mungkin ada di antara kami yang berasal dari keluarga yang baik-baik, sehingga kami dapat contoh Bapa yang baik. Tapi kalau ada di antara kami yang berasal dari satu keluarga yang berantakan, yang tidak pernah merasakan hati Bapa, Tuhan, kami mendapatkan hati-Mu ketika Engkau menjamah kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Maka jadikan kami seperti Engkau Bapa. Secara sempurna kami dapat membapaki orang-orang yang lain. Kami percaya ya Tuhan, hati Bapa ini sangat penting.
Karena itu kami mohon kiranya hati Bapa ini tidak hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya kalau jemaatmu di sini semua memiliki hati Bapa, maka gereja ini menjadi gereja yang top luar biasa di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga kami kalau masing-masing punya hati Bapa, keluarga kami jadi keluarga yang baik, bahkan masing-masing pribadi kami demikian. Karena itu juga kami mendoakan pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden dan semua pejabat, bahkan pemerintah kota kami ini Tuhan, karuniakan pada mereka hati Bapa pula, supaya semuanya akan menjalankan pemerintahan dengan kasih sayang Bapa. Apalagi para pemimpin gerejamu Tuhan, di seluruh dunia ini kami doakan, biar kiranya hati Bapa memenuhi kami sekalian. Kami juga berdoa, Tuhan, hamba-Mu yang menjadi pemimpin kami, Bapak Gembala, Jemaat, Pak Wakil Gembala, para penatua, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, dari gereja ini selalu diserukan mengenai pembapaan. Biar kiranya itu sekarang menjadi terwujud secara sempurna. Amen. Tuhan. Amen. Sehingga kami sekaliannya dapat mewujudkan itu. Bukan saja Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati kota kami. Dan dari gereja ini akan mengalir suatu suasana surga sampai menjangkau seluruh bumi bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami doakan ya Tuhan, biar kiranya program-program dari gerejamu ini akan dapat berjalan dengan baik. Bahkan termasuk apa yang Kau sudah taruh dalam hati Bapak Gembala, NICC, kami percaya pasti jadi untuk kemuliaan nama Bapa. Kemuliaan nama Bapa kami berikan kepadamu segala sesuatunya. Nanti juga apabila kami akan mengembalikan sebagian berkat-Mu kepadamu dalam bentuk persembahan atau persembahan-persembahan yang lainnya, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada kami, karena kami sangat memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Marilah saudara-saudara, kita akan menutup bagian doa syafaat ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk mendoakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan bersama-sama datang pada Bapa, dan Bapak Gembala akan datang pada kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Mari yang diberkati berikan kemuliaan. Gereja menyampaikan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta Dr. Gadot Budiono. Tadi pagi juga sudah melayani di CPM. Sudah kasih Tuhan, kerinduan hati Tuhan sama dengan kerinduan gerejanya. Agar setiap kita memiliki hati Bapa. Karena hanya dengan cara inilah kerajaan Allah akan diperluas. Dengan cara inilah, sikap hati inilah, maka akan banyak lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
yang sungguh percaya kembali sorak-sorai bagi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga doakan terus untuk jiwa-jiwa baru sebagaimana janji Tuhan atas gereja ini, bahwa gereja ini ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Malang Raya. Rindukan doa-doa saudara dengan doa-doa saudara supaya akan datang jiwa-jiwa. Tadi pagi juga jemaat CPM ada yang menerima baptisan pada hari ini. Ya, jadi doakan terus, percayalah firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, yang terpenting di atas itu semuanya adalah milikilah hati Bapa. Sungguh saya mendengar firman ini sudah 3 kali. Saya rasanya belum puas untuk mendengar lebih dalam. Saya terus terenyuh sedemikian hebat kasih Bapa itu. Betapa kerinduan saya membawa setiap saudara bukan lagi memikirkan kepentingan diri, tapi memikirkan kepentingan sesama. Pelebaran kerajaan Allah, sebab kedatangannya sudah sangat singkat. Amin. Berikutnya saya sampaikan terima kasih atas doa-doa saudara. 3 bulan lebih saya tidak aktif dan tidak naik mimbar. Tapi berangkat dari doa-doa saudara, berangsur-angsur luar biasa. Kasih Tuhan terus menjamah, memulihkan. Karena Tuhan meneguhkan bagi saya, aku masih mau memakai kamu. Khususnya untuk di kota Malang. Saya percaya itu saudaraku. Maka Tuhan izinkan untuk saya lebih banyak berdiam diri di rumah, merenungkan firman, mendengarkan isi hati Tuhan. Bagian-bagian itu sebagian saya sampaikan kepada melalui kata hati, tapi yang lebih spesifik yang belum siap saya bagikan untuk yang luas, sudah saya bagikan lebih dahulu kepada pendoa. Untuk saya minta dukungan mereka mendoakan apa yang dipesankan Tuhan. Masa pandemik ini sebenarnya masa di mana Tuhan sedang mereset kembali gerejanya. Agar gereja kembali pada tempatnya, agar gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Yang setuju bangga boleh kembali tepuk tangan. Jangan saudara menjadi malu, enggan untuk berubah. Ikuti saja apa pada zamannya itu selalu ada spesifikasi sendiri. Dan kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk istilah yang banyak dikenal sebagai new normal. Ya, tetapi satu perkara, iman saudara harus tetap berkobar. Kerajinan saudara jangan pernah menjadi kendor. Jangan terjebak dengan kenyamanan baru. Kenikmatan baru yang diciptakan oleh karena masa pandemik ini. Tolong jangan sampai terbelenggu. Saya sungguh-sungguh mengasihi saudara semuanya. Jangan. Karena firman Tuhan tidak berubah. Zaman berubah, masalah berubah. Bahkan bukan saja problem, masalah, tantangan, aniaya terjadi. Firman Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lama. Jadi saya menghargai kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian juga Bapak Ibu yang mengikuti streaming melalui YouTube. Saya hargai asal sudah sungguh-sungguh mencari baca Tuhan. Ya, perhatikan Yeremia 29 ayat 12-13. Kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku, ya kamu akan menemukan aku. Saudara kasih Tuhan, sungguh-sungguh masa pandemik ini satu persiapan. Dan saya titip, saya menyampaikan untuk saudara, karena Tuhan berbicara pada saya. Jangan kau bertanya kapan pandemik ini berakhir.
Tapi bertanyalah, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Yang setuju bangga sama Tuhan, mari berikan tepuk tangan. Tuhan menghendaki kembali, diriset kembali seperti HP saudara yang muter terus tidak karuan. Ya, Tuhan sedang mengembalikan pada perannya. Tadi ingat khotbah Pak Kadut. Hubungan kita dengan Tuhan bukan soal hukum. Tapi peran, fungsi, pribadi. Itu yang sungguh-sungguh harus kita miliki. Percayalah, saudara jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum. Asal kau memiliki hati Bapa. Jangan sampai saudara terjebak dengan si sulung. Ya, merasa lebih, merasa bisa, merasa mampu, merasa sudah berlelah-lelah. Urip kok koyong ini. Ya harap ya meneh. Ya, tapi bersyukurlah saja pada Tuhan. Pasti tingkap-tingkap langit dibukakan secara luar biasa. Dan kasih Tuhan, dalam setiap jam ibadah itu ada koordinator ibadah. Memang ini masih ditata terus menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Untuk itu diharapkan para diaken yang biasa melayani di sini, diharapkan yang sudah memang memutuskan untuk datang ragawi, sampaikan pada sekretariat atau sampaikan pada pastoral, siap untuk melayani kembali sebagai diaken. Sebagaimana katakan di NICC saya sudah tetapkan. Ada saya lihat beberapa bulan saya lihat datang berjaman kudus masih pakai biasa gini. Pada minggu pertama saya datangi mereka, nih. Siap Pak, siap. Oh, puji Tuhan. Jadi sudah ada diakan-diakan melakukan. Demikian juga di CPM yang 6.30. Demikian juga jam 9 di tempat ini. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan, maka siap melayani seorang kan yang lain. Boleh tepuk tangan, haleluya. Di sini koordinator biasanya sebelum pandemik adalah Pak Rudi Sugianto. Tapi oleh karena sesuatu dan hal dia merasa sudah sekian lama mulai sejak jam itu ibadah di Istana Dieng, maka dia menghubungi saya, Pak kalau boleh pada masa ini kesempatan untuk saya percayakan kepada yang muda-muda. Di sini sudah ada namanya di wong iki. Bukan koordinator. Oh, oke. Oh, bukan si anu tuh. Oke. Jadi pejabat sekaligus koordinator ibadah di sini itu ada Dimas Yeskil Mbuh sapa terusane. Ya, Darmanto ya. Yeskil Dimas Darmanto apa Dimas Yeskil Darmanto? Ini ponakan saya. Ini anak dari kakaknya Ibu Sudi ya, Dimas. Tinggalnya dulu di Jogja, sekarang sudah boyong ke Salatiga. Nah, salah satu dari anaknya ada di sini. Jadi anaknya bersaudara 4. Dan pejabat di sini ada juga Pak Pendeta Suyatman. Maksud saya memberitahukan ini, ada masalah pelayanan apapun, apalagi di masa pandemik ini, untuk soal sembako, untuk soal tetangga, untuk soal apapun juga, sampaikan pada koordinator ibadah, pada pejabat gereja, untuk konseling dan lain sebagainya. Ya, gereja terus berusaha alami perubahan dalam peningkatan pelayanan yang lebih baik. Yang setuju monggo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Dan saya percaya kita bersuka cita. Saya sungguh bersuka cita luar biasa. Karena apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yang juga menjadi kerinduan gerejanya, kerinduan hati saya sebagai gembala, dalam tema ini kita sudah dapat. Amin. Dapat. Ini yang kita dapatkan, yang kita cari. Saudara kasih Tuhan, mari
Buka kedua belah tangan saudara. Bapa, hamba menyerahkan seluruh milik kepunyaanmu dalam tanganmu. Karena mereka ini semua adalah umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, yang murah hati. Luar biasa Tuhan hati-Mu. Impartasikan itu kepada kami ya Tuhan. Oh, kami percaya Engkau sedang memimpin kami, membentuk kami untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Memiliki hati-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai ya Tuhan dalam segala aktivitas umat-Mu. Demikian juga mereka menjadi disiplin dalam protokol kesehatan. Baik di tempat ibadah, di tempat kerja, di rumah, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Khususnya hindarkan dari paparan virus corona. Dalam nama Yesus Tuhan, jadikan sungguh mereka semua menjadi biji mata-Mu. Berkatilah dalam segala kebutuhan mereka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih-Nya yang tidak berbatas, melimpah, memenuhi hati setiap saudara. Dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa membawa saudara dalam persekutuan dengannya, yang akan menyertai-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Diberkati saudara keluar, diberkati saudara masuk. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di minggu ketiga bulan November tahun 2020. Saya percaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kiranya sukacita surga turun melimpah atas setiap saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan dengan jelas di sana, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua di dalam Kristus telah dimerdekakan dari dosa untuk melakukan kebenaran. Merdeka dari dosa, merdeka untuk melakukan kebenaran. Oleh karena itu, tetap bersemangat, tetap bergiat, tetap bersukacita, mengetahui pemeliharaan Tuhan, bahkan Roh Kudus-Nya tinggal di dalam setiap Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Kiranya setiap hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, berdampak bagi tetangga kita, bagi sesama kita yang membutuhkan terang Kristus. Saya percaya ini adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan kehendaki untuk setiap gereja Tuhan berdampak dan terus memberitakan Injil sampai kesudahannya. Dan melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa gereja tetap terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dikonseling, untuk didoakan. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat dan kami akan mendoakan dan melayani Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang rindu untuk menerima baptisan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja mempunyai protokol kesehatan yang ketat dan tetap membuka kesempatan untuk dapat melakukan baptisan air. Demikian Bapak Ibu juga yang berencana untuk menikah. Saya percaya pandemi tidak menghentikan rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu gereja memfasilitasi pernikahan di dalam masa pandemi, tentu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu Saudara, gereja bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara terus bergiat melayani Tuhan sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kali.
melalui kesempatan ini pula saya mengumumkan beberapa informasi sepekan berkaitan dengan MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mari Bapak Ibu, gunakan sungguh-sungguh waktu dan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan saling mendoakan melalui YouTube channel, Facebook, maupun Radio Sejahtera FM. Saya percaya justru di masa-masa pandemi seperti ini, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerahnya dilimpahkan dengan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari juga ikuti doa puasa hari Sabtu bersama dengan Bapak Gembala Senior pukul 10 melalui YouTube channel dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Nah Bapak Ibu, bagi setiap kita yang rindu untuk mengikuti ibadah ragawi, baik yang ada di Surabaya maupun di Kota Malang, saya sekali lagi mengingatkan untuk kita bisa melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang ada di layar Bapak Ibu dan juga ada nomor call center dan melalui Radio Sejahtera FM. Karena dengan kita mendaftar, kita mengikuti protokol kesehatan dan akan membantu agar penyebaran pandemi ini atau penyebaran virus COVID-19 dapat segera ditangani. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker senantiasa kemanapun saudara pergi, dan juga jaga jarak. Dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Mari saling mendoakan, saling mendukung. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, menjelang Natal yang akan dirayakan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, kita terus mendoakannya, terutama warga DSCM. Kita akan mengadakan ibadah Natal tanggal 25 Desember, baik yang di Surabaya maupun yang ada di Kota Malang. Mari dukung, doakan, saudara. Mari bersama-sama memakai momentum ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Gereja tetap mendukung dan memfokuskan diri, memastikan bahwa setiap jemaat DSCM adalah murid Kristus dan memuridkan sesama. Oleh karena itu, melalui wadah Mesbah Keluarga, gereja memfasilitasi bagi mesbah keluarga yang rindu untuk melakukan ibadah ragawi dengan protokol kesehatan dan selama ini masih mengalami kendala karena satu dan lain hal, mungkin izin ya yang belum keluar di lingkungan rumah tangga kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengumumkan bahwa gereja terbuka. Gereja menyediakan tempat di Gajah Mada 18 hari Selasa untuk bisa dijadikan tempat bagi Bapak Ibu untuk melakukan mesbah keluarga secara ragawi, tentunya terbatas dan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, gembala-gembala MK yang merencanakan untuk melakukan MK Ragawi bisa menghubungi sekretariat, dan saya percaya ini adalah waktu untuk kita semakin giat menyatakan bahwa kita murid Kristus dan memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara.